menjadi taruna, menjadi bintara, itu persyaratannya apa aja tuh Pak secara keseluruhan? Oke, jadi untuk bisa masuk menjadi anggota prajurit TNI itu tidak dibutuhkan status kaya atau suku, tapi lebih kepada kesiapan para calon untuk menghadapi rangkaian tes, macam-macam tes. Pertama, kita akan melihat dari kesehatannya. Kesehatan. Kemudian yang kedua, kita akan lihat dari jasmaninya. Yang ketiga, kita lihat dari psikologinya. Yang keempat, kita lihat dari jadi keempat-empatnya itu tidak bisa terpisah. Rangkaian jasmani itu banyak ragamnya begitu. Itu semua ada dalam rangka batas minimum dia untuk bisa menjadi prajurit TNI. Bayangin Mbak, dari Sabang sampai Merauke. Ini kan macam-macam apa namanya, ada hutan, ada laut, ada gunung. Nah, kita mendesain mereka untuk menjadi prajurit TNI itu untuk disiapkan menjadi pekerjaan dari sini sampai sini. Oh, Gitu. Jadi dia harus siap betul, gitu. Dia harus mampu, tolongnya gitu. Kemudian harus bisa lari 12 menit. 12 menit. Harus bisa sit up, gitu kan. Harus bisa push up, begitu kan. Orang bilang, saya pull up-nya sudah 20. Tapi kok nggak lulus? Nah, itu Menurut dia, gitu. Kita ada aturannya. Nanti silakan, ini ada contoh pull up yang benar bagaimana. Sikap apa? Jatuh. Ya, tangan lurus. Naik. Dagu melewati kepala. Kemudian kaki tetap turun. Ya, turun. Lurus, masih tetap. Seperti ini. Gerak seperti ini. Dihitung. Satu kali. Nah, adik-adik yang akan masuk menjadi prajurit TNI harus mempersiapkan diri secara terukur. Nah, itu terukurnya gitu ya Pak ya. Terukur tuh begini. Kalau push up, gimana sih cara push up yang benar? Ya. Pull up, gimana cara pull up benar? Jangan disamakan dengan kita latihan sendiri. Nah, begitu. Standarnya standar sendiri. Gitu. Standar sendiri, itu nggak boleh. Ya. Kemudian sama juga bagian kesiapan psikologi. Psikologi yang mana yang kita siapkan? Barangkali orang berpikir, Mbak, saya pengen jadi tentara nih, semangat 45. Tetapi dalam aspek psikologi yang kita lihat dengan tes yang kita berikan, bisa terlihat bahwa sebetulnya yang bersangkutan itu tidak cocok Kurang pas gitu. di lingkungan militer. Contoh misalkan dia cepat stres, tingkat stresnya tinggi, termasuk di kesehatan. Kesehatan yang kita berikan adalah standar minimum. Kok tingginya terus 63? 163 ya Pak. Karena tinggi itu adalah batas minimum. Kita bisa mengoperasikan alutsista. Nah, ini sudah kita desain adalah batas minimum. Karena kalau tidak mencapai ini, Mbak, mereka saya yakini bahwa sesuai dengan hasil penelitian tidak akan pernah bisa mengikuti mereka untuk menjadi prajurit untuk jangka panjang. Nanti ketika mau mulai penugasan yang kewalahan kita sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau tidak memenuhi standar itu. Betul. Iya. Mereka menjadi prajurit TNI adalah sebagai awak organisasi, Mbak.
Jadi tugas pokok kita adalah menegakkan kedaulatan sampai bla 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 menghadapi ancaman bersenjata. Terus kalau dari SMA, di anak-anak SMA itu kan ada penjurusan Pak, ada IPA, IPS. Nah, apakah semua boleh daftar atau hanya jurusan-jurusan tertentu? Baik, ini pertanyaan menarik nih. Ada yang bertanya juga kepada saya, Pak, kalau Akmil, kenapa nggak ngambil IPS? Kenapa tuh Pak? Tapi kalau Tamtama, Bintara, kok boleh dari IPS? Nah, saya ingin menjelaskan, Pak. Yang dari Akmil, itu kita siapkan untuk kegiatan satuan tempur, untuk kegiatan di bantuan tempur, atau bantuan administrasi yang membutuhkan eksakta. Oh. Gitu. Maka kemampuan eksakta tadi kita cari adalah yang dari latar belakang IPA. Gitu. Iya. Karena nanti dia harus misalkan contoh polisi militer. Iya. Dia ada hal kimianya, Mbak. Pada saat mengukur tembak balistik, berapa kecepatannya, siapa yang salah dan lain-lain. Karena kasihan, Mbak, misalkan contoh menjadi kopzeni. Kopzeni itu lebih pada seperti ahli teknik sipil. Zeni. Kalau dia berangkat dari IPS, dia akan sulit mengejarnya. Banyak hitung-hitungannya Pak itu. Betul. Atau misalkan arteri Medan, jam perhitungan berapa jauh, berapa ini yang harus disiapkan, demikian. Betul. Para Reskrim Mapolsek Somba-Ompu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menangkap seorang pria yang menipu 2 calon prajurit TNI AD pada seleksi penerimaan tahun lalu. Lalu ngomong-ngomong Pak, ada update ini nggak Pak? Penindakan. Nyambung yang kemarin itu loh Pak. Sebetulnya saya ini berusaha semaksimal mungkin memberikan penjelasan kepada semua calon-calon prajurit TNI supaya tidak tertipu. Tuh. Karena sampai dengan kemarin masih tertipu. Kemarin banget ini Pak. Kemarin banget kita sudah menindak 30 dan berapa belas lagi di belakangnya ini gara-gara tertipu. 30 itu udah ditindak tuh Pak? Sudah ditindak proses, cuman sampai batas penyidikan, sebagian akan masuk ke pengadilan. Gitu. Okay. Jadi mereka sudah kita kasih penjelasan kan Pak, kemarin kita udah ngobrol tuh di kantin. Iya. Nah, yang banyak ketipu, ternyata masih ketipu. Masih ada. Nah, makanya kita tindak nih, Ya. gitu kan. Bahkan yang sudah ikut pendidikan, kita batalkan pendidikannya. betulan, Karena Pak? apa? Karena dia nyogok ketemu. Oh, ketahuan nggak fair Ketahuan. ya? Waduh. Sekarang bagaimana dia mau jadi prajurit ke depan yang Iya, betul. menghadapi musuh, membela rakyat. Negara, iya. Kalau dia masuk saya nyogok, berarti ujungnya nyogok. Iya. Tidak bisa, Mbak. Kita tidak mentolerir. Iya. Setuju Pak. Ketahuan seperti itu, kita proses. Ada yang melaksanakan pendidikan seperti itu, kita batalkan. Sampai dibatalkan ya Pak ya? Sampai dibatalkan. Kalau di sipil tuh istilahnya DO langsung keluar gitu ya Pak? DO sudah, Waduh, karena ngeri. dia tidak memiliki kompetensi untuk masuk, Iya. ternyata dia masuk. Iya. Nah, Oh, gitu. double-double berarti itu salahnya. Betul. Padahal kadang-kadang juga Mbak, karena kemampuannya, dia lulus, dia bayar orang. Oh ya, salah kaprah deh. Jadi salah kaprah. Makanya inget, kasih tahu tuh teman-teman yang mau Iya. daftar. Iya. Jangan mau ditarik uang untuk bayar. Iya. Nanti kalau udah masuk, DO.
Sip, oke. Makasih ya. Aduh. Pak, Mas yang Pak. Pak Asep. Woi. Pak, wih. Pak, ini kemarin semalam. Saya dengar nih Pak, ada lagi yang mau pengaduan Pak. Mau konsultasi juga tentang rekrutmen lah Pak, apalagi ada yang mau ngadu sama ada yang mau konsultasi. Ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ini tadi manggilnya saya udah nggak nengok. Karena saya Siap bukan salah. aspes lagi. Bukan Pak? Iya, nih ada tongkatnya, ini pangkatnya dengan jabatannya. Nah, Oh, udah. Kodam Jaya, aspesnya. Pak Aspes. Pak Aspes. Oh, aspes baru. Izin, Pak. Nah, ini aspesnya yang baru. Aspes baru kita. Ini aspes. Aspes baru yang kita. baru. Selamat siang Pak. Selamat siang, Kenalkan, Mbak saya Wina. Jadi kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ya, jadi Tentang kalau tadi Mbak nyampein ke saya, masuk pertanyaannya, mulai hari ini yang menjawab adalah beliau, Mayor Jenderal TNI Wawan Ruswandi. Aspes kita yang baru, Mayor Jenderal TNI Wawan Ruswandi. Ruswandi. Karena ini sudah serah terima jabatan ya Pak ya, serah terima tugas-tugas dari Bapak Aspers yang lama kepada Bapak Aspers yang baru, otomatis mungkin ada perubahan yang sedikit boleh diketahui masyarakat Pak. Misalkan pengaduan nomor teleponnya jadi berubah atau masih tetap? Ya otomatis lah Mbak. Otomatis ya, Gitu. Begitu saya tadi menyerah terimakan jabatan saya, maka asisten kecuali kepala staf angkatan baru secara otomatis langsung menghandle yang kemarin. Jangan lupa pengaduan kemarin pun saya serah terimakan ke beliau. WA segitu banyak, SMS segitu banyak, saya serahkan langsung ke beliau. Pak, ada yang sudah tidak lanjuti dan ada yang belum tidak lanjuti. Pak, silakan. Jadi dengan mulainya ini, kasih tahu teman-teman, kasihnya ke WA-nya ke beliau. Sekarang ada nomor telepon yang baru. Tapi tetap ya Pak ya, tetap Pak Wawan sebagai Aspers yang baru tetap melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Budi Haji. Ya, pastilah Mbak. Tadi sudah serah terima dari Mayor Jenderal TNI Haji kepada saya. Tentu apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama pasti kita teruskan. Begitupun pengaduan. Kebetulan kita juga punya nomor HP sendiri. Langsung Aspes yang akan menghandle. Ini nomor HP Bapak langsung ya. Iya. Jadi nomornya silakan nanti hubungi ke 08113888 381. Langsung. Saya.